Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep dasar. Nama kelompok 5. Yang pertama ada Dewi Ayu Nabila, NIM 084. Yang kedua ada Safira Nur Fadila, NIM 115. Yang ketiga ada Foni Revina, NIM 135. Yang keempat ada Siva Azhaifa, NIM 140. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian fungsi konsep dasar. Yang kedua, menyebutkan sumber-sumber konsep dasar. Yang ketiga, menyebutkan konsep-konsep dasar yang diajukan dalam tiap sumber. Yang keempat, menyebutkan berbagai konsep dasar yang tersedia secara teoritis. Yang kelima, mendefinisikan konsep dasar. Yang keenam, menjelaskan implikasi dianutnya konsep dasar terhadap standar akuntansi. Yang ketujuh, memberikan contoh pengaruh konsep dasar terhadap standar akuntansi tertentu. Yang kedelapan, menjelaskan manfaat konsep dasar. Konsep dasar. Konsep yang dianut dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai implikasi tertentu dalam pemilihan perlakuan. Standar pada umumnya dilandasi konsep dasar tertentu, disebut dengan berbagai nama. Berbagai nama. Yang pertama, postulate. Yang kedua, asumsi dasar atau basic assumption. Yang ketiga, sifat dasar atau basic feature. Yang keempat adalah prinsip mendasar atau umum atau pervasive atau broad principle. Yang kelima, aksioma atau axiom. Yang keenam, doktrin. Yang ketujuh, konvensi. Yang ke-8, fundamental. Yang ke-9, premis dasar. Yang ke-10, kendala. Mengapa isi berbeda antar sumber? Yang pertama, tujuan penulisan yang berbeda. Yang kedua, persepsi tentang lingkungan akuntansi yang berbeda. Yang ketiga, suatu konsep dasar merupakan turunan dari konsep dasar yang lain atau perbedaan level konsep. Yang keempat, pencampuran antara konsep dasar dan karakteristik kualitatif informasi. Yang kelima, perbedaan pengertian yang mencakup konsep dasar. Sumber konsep dasar. Yang pertama dari IAI atau IASC. Yang kedua, Paul Grady. Yang ketiga, Accounting Participle Board atau APB. Yang keempat, Wall, Tierney, dan Dodd. Yang kelima, Anthony, Hawkins, dan Merson. Yang keenam, Patton dan Littleton. Yang ketujuh, sumber lain atau buku-buku akuntansi keuangan pada umumnya, termasuk buku-buku teori akuntansi. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Ada dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam rangka konseptual IASC, antara lain yang pertama, basic accrual atau accrual basis. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menentukan laba periodik dan posisi keuangan suatu unit usaha, akuntansi mendasarkan diri pada pengukuran dan penandingan secara ekonomi pendapatan dan biaya, bukannya perbandingan biaya atas dasar kas masuk dan kas keluar atau asas tunai. Konsep ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi konsep kontinuitas usaha dan konsep periodik usaha. Yang kedua, usaha berlanjut atau going concern. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang ditentukan.
Paul Grady. Grady mendeskripsi konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Kesepuluh konsep tersebut antara lain 1. Struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. 2. Entitas bisnis spesifik. 3. Usaha berlanjut. 4. Penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. 5. Konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. 6. Keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. 7. Konservatisme. 8. Keterandalan data melalui pengendalian internal. 9. Materialitas. 10. Ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Saya Safira Nurfadila akan mempresentasikan materi selanjutnya. Accounting Principle Board atau APB. APB menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement. APB mengidentifikasi 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi, yaitu 1. Entitas akuntansi. 2. Usaha berlanjut. 3. Pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban. 4. Periode-periode waktu. 5. Pengukuran dalam unit uang. 6. Akrual. 7. Harga pertukaran. 8. Angka pendekatan. 9. Pertimbangan. 10. Informasi keuangan umum. 11. Statement keuangan berkaitan secara mendasar. 12. Substansi daripada bentuk. Dan 13. Materialitas. Wood, Tierney, dan Dodge mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat, yaitu sebagai berikut. 1. Usaha berlanjut. 2. Periode waktu. 3. Entitas akuntansi. 4. Unit moneter. Beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan, yaitu recognition, matching, conservative, disclosure, materiality, dan objectivity. Dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi keluaran, yaitu comparability, materiality, dan uniformity. Selanjutnya, Anthony, Hawkins, dan Merchant mendaftar 11 konsep yang dijadikan sebagai basis dalam membahas statement keuangan, yaitu pengukuran dengan unit uang, entitas, usaha berlanjut, cost, aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan materialitas. Konsep dasar 1-5 dikategorikan sebagai pelandasan statement posisi keuangan, sedangkan konsep dasar 6-11 dikategorikan sebagai pelandasan statement laba rugi. Konsep dasar Patton dan Littleton. 1. Entitas bisnis atau kesatuan usaha atau business entity. 2. Kontinuitas usaha atau continuity of activity. 3. Penghargaan sepakatan atau measured consideration. 4. Cost melekat atau cost attached. 5. Upaya dan hasil atau capaian atau effort and accomplishment. 6. Bukti terverifikasi dan objektif atau verifiable and objective. 7. Asumsi atau assumptions. Karakteristik konsep dasar P dan L. 1. Cukup mendasar. 2. Koheren atau saling berkaitan secara logis. 3. Menjelaskan konsep dasar lain yang merupakan turunannya. 1. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik. Konsep ini didukung secara administratif
dan yuridis. Batas kesatuan adalah ekonomi, bukan yuridis. Implikasi konsep kesatuan usaha. 1. Perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek pelaporan. 2. Hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis, sehingga perlu adanya pertanggungjelasan. 3. Ekuitas bermakna sebagai utang perusahaan kepada pemilik. 4. Pendapatan merupakan kenaikan aset. 5. Biaya merupakan penurunan aset. 6. Sistem berpasangan dalam pencatatan dan pelaporan. 7. Persamaan akuntansi bukan persamaan aljabar, apalagi matematis. 8. Statement keuangan berartikulasi. 2. Kontinuitas usaha. Kesatuan usaha akan berlangsung terus bila tidak ada gejala atau rencana untuk membubarkannya. Dipertimbangkan pada saat penyusunan statement keuangan. Lawan atau pasangan konsep dari likuidasi. Dasar validitas konsep yaitu 1. Masa datang tidak pasti. 2. Kelangsungan hidup merupakan harapan umum. Nama saya Foni Revina. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Implikasi konsep kontinuitas usaha. Yang pertama, laba periodik menjadi informasi penting dalam menilai daya melaba atau earning power. Statement laba rugi periodik merupakan penanggalan aliran laba jangka panjang sehingga bersifat tentatif. Statement laba rugi periodik harus disajikan secara komparatif atau serial. Fluktuasi laba tahunan adalah hal wajar sehingga untuk laba rugi luar biasa harus masuk dalam statement laba rugi atau mendasari all inclusive. Yang terakhir, neraca merupakan sarana untuk menunjukkan sisa potensi jasa, bukan nilai perusahaan. Tiga, penghargaan kesepakatan. Jumlah rupiah atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau penukaran merupakan pengukuran dan bahan olah akuntansi yang paling objektif. Dasar validitas konsep. Yang pertama, sebagian kegiatan perusahaan melibatkan pertukaran. Yang kedua, kesepakatan dua pihak independen menjamin objektivitas dan keterandalan pengukuran. Cost sebagai data dasar atau bahan olah. Kesepakatan dapat diartikan sebagai terukur atau diukur oleh dua pihak yang independen. Penghargaan kesepakatan disebut juga dengan agreed harga atau price aggregate. Penghargaan kesepakatan atau agreed harga netral terhadap pihak yang bertransaksi. Istilah cost dapat mengganti measure consideration atau price aggregate asalkan dimaknai secara luas atau in a broad sense. Cost dalam arti luas dapat diserap menjadi cost dan menjadi data dasar akuntansi dalam penyediaan informasi semanti. Cost tidak sama maknanya dengan biaya. Implikasi penghargaan kesepakatan. Yang pertama, pihak yang melakukan pertukaran merupakan pihak yang independen dan setara dalam hal kemampuan atau kehendak. Satuan mata uang stabil. Cost merupakan pengukuran, bukan elemen statement keuangan. Biaya tidak tepat sebagai padan kata cost. Cost merepresentasi besarnya jasa di balik angka cost. Cost merupakan pengukur semua elemen statement keuangan yang berbasis cost historis. 4. Cost melekat. Cost melekat pada objek yang direpresentasinya. Gabungan berbagai objek untuk membentuk objek baru hanya memerlukan gabungan cost yang melekat pada tiap objek pembentuk. Dasar validitas konsep. Tujuan penelusuran cost adalah untuk meruntut upaya.
Kos dapat dipecah dan digabung seakan-akan mempunyai daya saling mengikat. Dilandasi kos terkandung atau embodied cost. Implikasi kos melekat. Aliran fisis operasi direpresentasi dalam aliran kos. Kos mengalami 3 tahap perlakuan: pemerolehan, penelusuran, dan pembebanan. Penggabungan kos tidak memperhitungkan atau mengakui tambahan utilitas objek yang diikuti. Manfaat baru diakui setelah ada kesepakatan pihak independen terhadapnya. Produk menjadi wadah penggabungan kos yang mudah dikaitkan dengan produk. Periode menjadi wadah penggabungan kos yang tidak mudah dikaitkan dengan produk. 5. Upaya dan hasil. Biaya merupakan upaya dalam rangka mencapai hasil atau capaian berupa pendapatan. Jadi biaya atau penyerahan barang dan jasa menimbulkan pendapatan, bukan sebaliknya. Pendapatan menanggung biaya. Dasar validitas konsep. Untuk mendapatkan sesuatu, maka setiap orang harus berusaha. Pada umumnya, orang mengharapkan upayanya membuahkan hasil. Upaya dilakukan dengan senang hati, bukan beban, siksaan, penderitaan, atau cobaan. Hasil pada umumnya sepadan dengan upaya. Implikasi upaya dan hasil. Yang pertama, perlunya basis asosiasi untuk penentuan laba yang bermakna. Yang kedua, produk merupakan penakar untuk mengasosiasi pendapatan dan biaya yang ideal. Yang ketiga, laba akuntansi merupakan residual hasil penandingan. Yang keempat, hanya kos aktual yang ditandingkan. Yang kelima, dianutnya asas akrual. Yang keenam, depresiasi merupakan bagian dari upaya. Yang ketujuh, penandingan upaya dan hasil harus dari perspektif jangka panjang. 6. Bukti terverifikasi dan objektif. Kebermanfaatan informasi akan tinggi kalau informasi didukung dengan bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Terverifikasi merupakan memungkinkan orang untuk meyakinkan kebenaran akan sesuatu. Objektif merupakan penentuan kebenaran yang didasarkan atas fakta, bukan subjektivitas. Akuntansi mendasarkan diri pada objektivitas relatif sesuai dengan keadaan yang melingkupi. Implikasi bukti terverifikasi dan objektif. 1. Menentukan tingkat kewajaran dalam pengauditan. 2. Tingkat keobjektifan bukti harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. 3. Bukti dalam akuntansi tidak harus sama dengan bukti yuridis. 4. Keterverifikasian dan keobjektifan bukti dalam akuntansi bersifat relatif atau bertingkat, atau terbaik diperoleh, bukannya mutlak. 7. Asumsi. Konsep dasar merupakan asumsi atau paling tidak dilandasi oleh asumsi-asumsi tertentu. Yang pertama, harapan atau pengalaman umum menjadi landasan konsep kontinuitas usaha. Yang kedua, periode 1 tahun diasumsi tidak terlalu pendek atau panjang. Yang ketiga, kos sebagai pengukur dilandasi asumsi bahwa orang bertindak rasional. Yang keempat, unit moneter digunakan sebagai pengukur yang didasarkan pada asumsi bahwa mata uang stabil. Yang kelima, penekanan pada penentuan laba didasarkan pada asumsi bahwa tujuan umum perusahaan adalah mencari laba. Konsep dasar penting lain. Yang pertama, pengakuan hak milik pribadi. Yang kedua, keanekaragaman antar entitas. Yang ketiga, konservatisme. Yang keempat, pengendalian internal menjamin keterandalan data.
Konservatisme, yaitu sikap dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara mengambil keputusan atas dasar munculan yang terburuk. Implikasi akuntansi. Dalam kondisi ketidakpastian, akuntansi akan memilih perlakuan atau menentukan standar atas dasar munculan yang kurang menguntungkan. Akibatnya, biaya atau rugi segera diakui, walaupun belum pasti terjadi, sementara pendapatan atau untung tidak diantisipasi atau diakui walaupun cukup pasti terjadi. Manfaat konsep dasar. Yang pertama, menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan, penetapan standar, atau penerapan standar. Yang kedua, terefleksi di basis penyimpulan atau basis for conclusion dalam rangka konseptual sebagai hasil perekayasaan. Yang ketiga, terefleksi di latar belakang penyimpulan atau background information dalam pernyataan standar akuntansi. Yang keempat, terefleksi di kebijakan akuntansi atau accounting policy perusahaan dalam buku pedoman akuntansi. Sekian penjelasan tentang konsep dasar dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.